Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait strategic advisor ya, di mana ini adalah ada suatu study case ini, di mana PT Astra International itu mengalami suatu problem dan ini secara solusinya, di mana ini adalah dari mata kuliah Logistik System dan Supply Chain Management. Nah, di positioning PT Astra International ini mengalami kondisi di mana 65% komponen berasal dari Asia Timur ya, dan kenaikan lead time import sebesar 25% dan peningkatan carbon footprint sebesar 18%, dan inventory cost itu naik 12%. Nah, model global efficiency driven yang selama ini menjadi keunggulan kompetitif, kini sekaligus menjadi sumber risiko. Nah, pertumbuhan permintaan omnichannel sebesar 20% per tahun semakin memperbesar kompleksitas distribusi dan emisi logistik. Dalam konteks ini, dilema utama Astra bukan lagi sekedar biaya, melainkan trade-off strategis antara cost efficiency, resilience, dan sustainability. Dalam industri otomotif, Scope 3 emission itu emisi dari supplier aktivitas value chain merupakan kontributor terbesar jejak karbon perusahaan. Dengan struktur sourcing Astra saat ini, peningkatan karbon footprint 18% sangat memungkinkan berasal dari produksi material di supplier serta transportasi jarak jauh lintas negara. Artinya, tanpa intervensi pada supplier network dan desain rantai pasok, target ESG akan sulit tercapai walaupun operasi internal sudah efisien. Nah, dari sisi logistik, road freight merupakan kontributor ya signifikan terhadap emisi global dan membutuhkan kombinasi strategi seperti peningkatan efisiensi aset, modal shift, serta transisi energi rendah karbon. Selain itu, sektor transportasi secara keseluruhan menyumbang 37% CO2 sektor penggunaan akhir global. Dengan pertumbuhan omni-channel asal sebesar 20% per tahun tanpa transformasi green logistik, emisi distribusi berpotensi meningkatkan secara eksponensial. Nah, oleh karena itu, langkah prioritas jangka pendek yang direkomendasikan adalah implementasi AI-based route ya, di mana ini menggunakan AI, peningkatan aset utilisasi, serta pilot EV last mile di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Intervensi ini memberikan pengurangan emisi cepat tanpa mengurangi struktur biaya secara drastis dan sourcing material yang terdekat yaitu di ASEAN untuk mengurangi jarak transport dan mengurangi karbon intensi per unit. Nah, secara struktural peluang terbesar Astra berada pada pengembangan remanufacture closed loop chain. Di studi life cycle assessment menunjukkan bahwa remanufacturing turbocharged dapat menurunkan global warming potensial sebesar 52% dan menghemat energi hingga 83,9% dibanding produksi baru. Nah, studi komponen kendaraan lainnya menunjukkan penghindaran ya emisi sebesar 2 sampai 4 kilogram CO2 per kilo komponen melalui remanufacturing. Selain manfaat lingkungan, model closed loop supply chain terbukti meningkatkan profitabilitas manufaktur atau perusahaan dengan retailer dibanding model linear tradisional dengan prasyarat ya. Ini harus reverse logistik dirancang secara optimal serta produk didesain untuk remanufacturing dan dengan jaringan dealer aftermarket yang luas. Astra semuanya itu memiliki keunggulan ini ya untuk mengembangkan sistem lebih cepat dibanding kompetitor. Nah, di analisa circular economy ini, circular economy opportunity bagi PT Astra adalah menciptakan nilai ekonomi baru, yaitu dengan mengelola remanufaktur, refer logistik, dan pengurangan ketergantungan impor. Nah, peluang ini muncul karena 65% komponen itu masih impor, carbon footprint, tekanan ESG, dan jaringan dealer permintaan aftermarket yang tetap stabil. Nah, berdasarkan analisa tersebut, strategi transformasi yang direkomendasikan terdiri dari 3 tahap, yaitu di tahap pertama penguatan transportasi Scope 3 melalui digital carbon tracking platform dan interaksi ESG, scoring dalam berumur untuk menghentikan tren kenaikan emisi. Kedua, implementasi green logistik berbasis route optimization route ya, modal shift intra ASEAN dan elektrifikasi last mile yang menggunakan EV guna menurunkan emisi distribusi secara terukur. Dan ketiga, pengembangan unit remanufaktur dan integrasi dengan dealer network sebagai
bagian dari circular supply chain framework yang mencakup desain for manufacture, reverse logistics, dan closed loop. Nah, kesimpulannya apa? Model global efisiensi Astra tidak perlu ditinggalkan, tetapi harus meningkatkan menjadi risk adjust dan carbon adjust supply chain. Remanufaktur dan green logistik bukan sekedar inisiatif berkelanjutan, melainkan instrumen strategis untuk stabilisasi margin, pengurangan risiko geopolitik, peningkatan ESG rating, serta daya saing jangka panjang. Transformasi ini bertujuan ya bahwa bukti dan memberikan keseimbangan antara efisiensi biaya ketahanan operasional dan keberlanjutan lingkungan sustainable. Tiga pilar utama yang kini menentukan valuasi dan legitimasi perusahaan di pasar global. Nah, pertanyaan reflektif yang bisa dijawab yang pertama terkait global efficiency model itu tidak berakhir tetapi harus berevolusi menjadi efisiensi yang mempertimbangkan risiko dan jejak karbon, bukan hanya dari sisi biaya saja. Terus bagaimana ISG mengubah desain supply chain? Ini dari sistem berbasis biaya menjadi sistem yang memasukkan karbon transparansi, supplier governance, dan eh, sustainability ya sebagai bagian dari keputusan yang strategis. Terus resilience itu tidak selalu mahal ya dibanding melalui digital jika ya apa dibangun melalui digital visibility. Terus kemudian multi sourcing strategis dan circular economy bukan sekedar menambah buffer ya. Terus kompetensi apa yang untuk manajer supply chain di masa depan? Ini harus yang pertama menguasai analitik digital, terus kemudian bisa menghitung karbon atau carbon accounting, terus risk management dan kemampuan merancang supply chain yang resilient serta sustainable. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.